umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Nasir SAG MPhil I selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Baiklah, di sini kami akan memaparkan makalah kelompok 7, makalah kami yang berjudul Etika dalam Berwirausaha. Kelompok kami yang beranggotakan saya Alifah Arsyanti, lalu rekan saya Aida Kurniawati, serta M. Mahfuz Putra. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian etika. Menurut Bertens 2001, secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, kata etika yaitu ta-eta, berarti adat kebiasaan. Dan arti inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Selanjutnya, etika yang bersifat fundamental di tengah-tengah masyarakat dan berlaku sepanjang masa dan di semua kalangan dijelaskan oleh Zimmerer dan Scarborough pada tahun 1996. Menurut mereka, etika yaitu sopan santun, selalu bicara benar, terus terang, tidak menipu, tidak bermuka dua, integritas, memiliki prinsip, amanah, benar, loyal, terbuka, menghormati hak orang lain, patuh terhadap peraturan yang ada, berbuat yang terbaik, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Demikian halnya dalam proses berwirausaha juga memiliki etika berupa aturan-aturan sehingga dalam kegiatan usaha itu tidak melanggar aturan yang ada, aturan agama, norma, maupun aturan pemerintah, dan juga memperoleh simpati dari berbagai pihak. Nah, dalam dunia usaha, semua pihak, semua kalangan itu tidak mengharapkan memperoleh perlakuan yang tidak baik maupun perlakuan yang tidak jujur dari sesamanya. Praktek tipu menipu, manipulasi, dan lain sebagainya itu tidak akan terjadi apabila dalam proses berwirausaha dilandasi oleh etika yang dijunjung tinggi. Baiklah, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Adia Kurniawati. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Alifah, tentang etika berwirausaha. Etika berwirausaha atau juga yang sering disebut dengan etika bisnis, secara sederhana adalah cara-cara untuk melakukan bisnis yang mencakup seluruh aspek, yaitu individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika bisnis terkait dengan hubungan kepercayaan antara pelaku usaha untuk bertindak secara etis dalam berbagai aktivitas usahanya, sehingga melalui terbangunnya harmonisasi dalam berusaha. Trevino dan Nelson menyatakan etika bisnis menyangkut membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan. Hal inilah merupakan elemen yang sangat penting untuk suksesnya suatu usaha dalam jangka panjang. Etika bisnis, suatu kode etik entrepreneur berdasarkan nilai-nilai norma moral yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada.
Dalam makna lain, etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari karyawan atau seorang manajer suatu organisasi. Etika bisnis sangatlah penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan. Etika merupakan pedoman moral dalam kehidupan manusia yang akan membimbing manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh karena itu, dalam berbisnis kita harus menegakkan etika. Jika dalam berbisnis etika itu tidak ditegakkan lagi, maka perusahaan itu cepat atau lambat akan menuju kepada kehancuran. Banyak contoh praktik-praktik kotor dalam dunia bisnis yang akhirnya menuju kehancuran, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, menyogok pejabat untuk mendapatkan proyek, dan lain sebagainya. Belum lagi di dalam usaha, di dalam berbisnis itu sangatlah persaingan-persaingan, dan cenderung persaingan dalam berbisnis atau berusaha itu saling menjatuhkan, yang pada akhirnya konsumenlah yang merasa dirugikan. Bisnis yang tidak beretika pada level apapun, setinggi apapun, maka akan berujung kehancuran. Oleh karena itu, agar bisnis atau usaha yang dijalani bertahan dan berkembang dengan baik, maka etika bisnis tersebut harus ditegakkan. Jadi, jikalau kita mau mempertahankan suatu bisnis ataupun suatu usaha yang kita jalankan, maka kita harus memiliki etika yang baik dan attitude yang baik. Jikalau kita tidak memiliki etika yang baik dan tidak lagi menggunakan etika, maka setinggi apapun, selevel tinggi apapun level usaha kita, maka lambat laun akan menuju kehancuran. Selanjutnya, Suryana menjelaskan bahwa etika melekat pada seorang entrepreneur secara umum adalah sikap dan perilaku seorang entrepreneur harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat, berpenampilan sopan dalam suatu situasi ataupun acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian yang layak dan pantas. Yang keempat, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain. Jadi kita harus berbicara yang sopan agar tidak menyinggung orang lain. Yang kelima, perilaku yang menyenangkan orang lain. Nah, secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur adalah yaitu memiliki kejujuran, harus bertanggung jawab, harus menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati dan mengejar prestasi. Baiklah, selanjutnya di sini akan dijelaskan lagi oleh rekan saya Mahfuz Putra. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat etika dalam berwirausaha. Sebagaimana yang kita ketahui, etika merupakan pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai maupun hidup yang bermartabat. Di samping itu, etika juga terkait dengan petunjuk maupun tindakan-tindakan apa saja yang benar dan apa saja yang salah. Di sini ada beberapa tujuan dan manfaat etika dalam berwirausaha. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Yang kedua, untuk menyenangkan orang lain. Dengan etika kita yang baik, dengan etika kita yang benar, tentu saja orang-orang akan senang terhadap kita. Sehingga dengan etika kita yang baik ini akan memberikan hal-hal positif atau hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk membujuk pelanggan. Yang keempat, untuk mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk membina dan menjaga hubungan, baik hubungan dengan persahabatan
ataupun hubungan dengan pelanggan. I love